Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita meminta, kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menjadikan Anda semakin sukses di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa rizukna fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membedah pola-pola yang ada dalam listening. Jadi di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini saya akan mengajarkan beberapa materi. Yang pertama adalah belajar bahasa Inggris dari nol. Yang kedua adalah belajar TOEFL dari nol. TOEFL itu nanti di situ ada structure and written expression, begitu juga ada listening, begitu juga ada reading. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya akan membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL khususnya di listening. Nah, sebelumnya Anda sediakan kertas, Anda sediakan pulpen dengan warna yang berbeda, Anda pelajari polanya. Semoga ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan soal TOEFL. Nah, ini bedah listening TOEFL bagian yang pertama. Kebetulan di sini tidak saya sediakan skrip, tidak saya sediakan audionya. Anda cukup memahami polanya. Nah, untuk audionya Anda bisa belajar dengan banyak mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris ataupun lagu ataupun pidato dalam bahasa Inggris. Nah, di sini goal saya adalah bagaimana saya membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL khususnya di listening. Oke, ini adalah bagian yang pertama tentang short conversation. Biasanya ada 30 soal. Ini percakapannya pendek, mudah, dan ini sangat rugi jika Anda melewatkan atau rugi jika Anda melakukan kesalahan. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Ini adalah percakapan antara dua orang, yakni adalah man sama woman. Woman mengatakan, "Can you take a shot of this?" Nah, bisakah kamu mengambil? Take a shot. Take a shot itu bisa menembak kalau itu pakai pistol, tapi kalau pakai kamera itu artinya memoto ya. Can you take a shot of this? Apakah kamu bisa memotoku dengan ini ya? Nah, terus man merespon, "Yes, I can." Berarti laki-lakinya bisa memoto nggak? Bisa itu. There is still a little film left in the camera. Nah, di sini ada kata kuncinya. Nah, di sini narator menanyakan sih. Sebelumnya kita diskusikan, narator menanyakan what is the man most likely doing. Nah, di sini berarti ini tentang predict the future. Nah, ini adalah predict the future. Ini kira-kira laki-laki ini setelah ini mau ngapain itu. Nah, laki-laki setelah ini mau ngapain nih. Nah, perempuan tadi mengatakan, "Can you take a shot?" Nah, ini take a shot ini tergantung ya konteksnya. Kalau pistol berarti menembak, kalau kamera berarti memoto. Nah, ini berarti ini artinya diartikan memoto. Nah, memotret. Nah, gitu aja memotretnya. Yang penting teman-teman paham ya. Yes, I can. There is a still little film left in the camera. Nah, di sini little film kamera. Nah, ini kata kuncinya take a shot pertama. Yang kedua little film. Ini mungkin masih menggunakan film ya. Zaman dulu masih pakai film. Ada yang pakai film Asia. Tapi kalau yang sekarang yang digital tinggal memori ya. Little film left. Jadi ada sedikit film yang tersisa dalam kamera. Artinya masih bisa moto. Nah, kira-kira di sini laki-laki itu mau ngapain? Nah,
Jawaban yang A, watching movie. Lah, di sini Anda dikecoh dengan kata film. Ini movie. Ternyata salah. Kata kuncinya take a shot. Yang kedua adalah little film. Sama yang ketiga kamera. Harus melibatkan 3 hal. Kalau hunting, berburu, ini juga salah. Kalau hunting ini hanya take a shot itu. Take a shot belum mencakup semua maksud dari percakapan tersebut. Buying film ini juga salah. Yang benar yang mana, sir? Taking photos. Nah, ini adalah contoh soal yang ada dalam TOEFL, di mana Anda disuruh memprediksikan tentang apa yang kemungkinan laki-laki atau perempuan itu kerjakan setelah ini. Nah, apa yang kemungkinan laki-laki itu kerjakan setelah ini. Makanya di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ini juga saya sudah bedah contoh-contoh soalnya bagaimana, pola-pola yang ada dalam TOEFL bagaimana. Karena buku ini rangkaian atau ringkasan dari banyak buku. Dan buku ini tidak hanya buku saja, tapi juga disertai dengan video pembelajaran yang akan menemani Anda untuk belajar. Jadi biasanya kalau beli buku, khususnya di TOEFL, beli buku di toko buku, setelah dibuka 1 halaman 2 halaman nggak ngerti, langsung ditaruh di rak. Tapi buku yang saya tulis ini, baik itu Belajar Listening TOEFL dari Nol, konsep belajar TOEFL dari Nol, maupun buku konsep belajar bahasa Inggris dari Nol, semua ini sudah disertai video pembelajaran. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya Anda buka videonya plus buka bukunya. Seperti Anda ketika belajar bersama saya secara langsung. Cuma bedanya ini bisa diulang berkali-kali. Nah, kalau saya ngajar kan nggak mungkin saya mengulang gitu kan. Kalau ngulang Anda harus bayar lagi. Tapi dengan e-course atau video pembelajaran ini Anda bisa ulang berkali-kali. Jadi ada bukunya, ada video pembelajarannya. Anda bisa belajar dengan saya dengan berulang-ulang. Nah, seperti itu. Dan ini pun lebih praktis gitu. Kalau Anda mau belajar langsung dengan saya di pesantren bahasa di Klaten, saya persilahkan. Tapi kalau kebetulan Anda tidak bisa belajar langsung dengan saya, Anda bisa belajar melalui buku dan e-course. Buku dan e-course itu materinya sama seperti ketika saya mengajar di kelas. Bedanya kalau belajar di kelas, belajar langsung, emosinya juga dapat. Jadi teman-teman yang ingin langsung belajar dengan saya, langsung belajar di pesantren bahasa Tegal Yoso, Klaten Selatan, Jawa Tengah itu. Nanti saya akan buat program. Nah, di situ Anda bisa belajar pagi, siang, sore, malam. Nah, pagi, siang, sore, malam belajar bahasa Inggris. 3 bulan Anda sudah menguasai bahasa Inggris, Anda sudah siap untuk mengajar bahasa Inggris. Bahkan Anda tidak kalah dengan teman-teman yang lulus S1 jurusan bahasa dan sastra Inggris. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Percakapan antara 2 orang, woman sama man. Would you like to stop in here for a few minutes for a snack or a drink? Man merespon, that sounds like a good idea. I certainly am thirsty. Narator menanyakan, what does the woman mean? Nah, di sini adalah maksud dari laki-laki. Laki-laki adalah respon speaker kedua. Nah, tadi perempuan menawarkan, would you like to stop in here? Apakah kamu ingin berhenti di sini untuk beberapa menit untuk ya santai lah, istirahat di rest area ya, untuk makan snack, makanan ringan atau minum ya, ngopi-ngopi dulu biar nggak ngantuk. Man merespon, that sounds like a good idea. Itu kedengarannya bagus. Berarti laki-lakinya adalah setuju. Ini adalah that sound like a good idea. Ini adalah agreement, bentuk agreement. Jadi di pola agreement itu banyak sekali di buku ini. Oh, kata that sound like a good idea berarti ini adalah pola agreement. I certainly am thirsty. Nah, di sini saya haus lah. Anda harus tahu bahwasanya di TOEFL biasanya menjebak peserta tes dengan menggunakan bunyi yang serupa. Nah, di sini I certainly, saya sangat haus.
Tentu saya sangat haus. Nah, di sini ada kata thirsty. Thirsty ini artinya haus. Nah, jawaban yang narator berkata, what does the man mean? Nah, jawabannya nggak? It is a good idea to be thrifty. Nah, di sini ada thirsty, di sini ada thrifty. Nah, thrifty ini artinya apa? Thrifty ini artinya adalah hemat. Nah, lu haus sama hemat kan jauh, artinya jauh. Lah, thirsty ini artinya haus, kalau thrifty ini artinya hemat. Terus ini berarti salah. Ini is a good idea lah. Ini gagasan yang bagus untuk hidup hemat itu. Ini nggak nyambung sama sekali. He is feeling a little dirty lah di sini. Dia merasa sedikit dirty lah. Di sini ada thirsty, di sini ada dirty. Dirty ini artinya kotor. Kotor berarti ini juga salah. Terus jawaban yang C. He would like something to drink. Dia ingin minum. Nah, he would like something to drink. Dia ingin minum. Nah, jawabannya yang benar yang C. Jawabannya yang benar yang C. Kenapa? Karena dia kan apa ini tadi? That sounds like a good idea. Ini kedengarannya bagus. Gagasanmu bagus. I certainly am thirsty. Saya haus itu. Saya sangat haus. Saya haus. Nah, berarti dia pengen minum. Nah, jawaban yang D. Stopping for 30 minutes is a good idea. Ini salah. Nah, di sini ada kata thirsty, di sini ada 30. Nah, thirsty artinya haus, kalau 30 artinya apa? Artinya 30. Berhenti selama 30 menit adalah gagasan yang bagus. Ini bukan urusan berapa lama, ini dia ingin istirahat sejenak untuk minum atau nyantai dulu, relax. Artinya Anda tahu bahwasanya di sini ini di nomor 2 ini yang bernama konsepnya adalah Anda harus menghindari bunyi yang serupa. Karena apa? Bunyi yang serupa itu adalah jebakan yang dibuat pembuat soal supaya Anda salah. Yang kedua adalah Anda harus tahu bahwasanya ini adalah bentuk agreement ya. That sounds like a good idea. Itu artinya saya setuju bahwasanya kita istirahat sejenak, kita berhenti sejenak beberapa menit untuk ya makan snack itu atau cemilan dan minum dulu, istirahat sejenak dulu. Jawabannya yang benar adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 3, percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, I'm going to stop in this shop and get a couple of magazine to read. Woman merespon, but the plane is taking off soon. Narator menanyakan, what does the woman mean? Nah, what does the woman mean? Maksud dari perempuan. Loh, sir, ini kok maksud semuanya ya? Ini mean ya, mean maksud. Ini mean maksud. Kenapa kok dalam listening itu kebanyakan adalah pertanyaan tentang meaning question? Karena tujuan, Anda harus tahu bahwasanya tujuan dari pembuat soal adalah untuk menguji pemahaman Anda. Dengan respon seperti ini, kira-kira Anda paham nggak? Itu kan? Kalau Anda paham, berarti Anda bisa menjawab dengan tepat. Kalau nggak paham, berarti ya TOEFL Anda akan jatuh. Nah, di sini man mengatakan, I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazine to read. Jadi saya akan berhenti di toko itu dan mendapatkan ya sepasang magazine majalah untuk dibaca ya. Jadi nyantai-nyantai sambil baca majalah. Terus woman merespon, but the plane is taking off soon. Nah, Anda harus tahu di sini adalah bentuk phrasal verb. Ini polanya adalah phrasal verb. Ini pola apa? Phrasal verb. Ini adalah phrasal verb. Taking off. Ini ada but the plane, pesawatnya is taking off. Taking off ini artinya berangkat. Berarti tapi pesawatnya akan segera berangkat, itu kan?
Nah, di sini ini adalah phrasal verb. Nah, di buku konsep belajar listening TOEFL dari nol ini ada beberapa phrasal verb yang sering digunakan dalam TOEFL. Anda bisa buka di chapter 17 di halaman 233. Itu adalah phrasal verb yang sering muncul dalam percakapan, khususnya di short conversation. Nah, ini di chapter 17 ya. Oke, but the plane is taking off soon. Tapi pesawatnya akan segera berangkat segera. Nah, narator menanyakan, what does the woman mean? Maksud dari perempuan apa? Oke, jawabannya A. The flight is departing in the near future. Nah, di sini kata taking off, berangkat, departing ini juga berangkat. Nah, ini berarti satu, ini adalah pola phrasal verb. Yang kedua, ini adalah pola apa? Ini adalah pola restatement. Nah, jadi dalam TOEFL itu banyak sekali polanya. Maka dari itu Anda harus belajar pola-pola yang ada dalam listening. Saya dulu kepedean, wah, mahasiswa terbaik jurusan bahasa dan sastra Inggris langsung tes TOEFL. Itu ternyata jeblok juga pertama kali. Kenapa? Karena saya tidak mengetahui polanya. Tapi saya bersyukur ketika jatuh di tes pertama saya bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Karena jatuh itu saya bisa belajar lagi. Akhirnya saya beli buku-buku TOEFL. Buku-buku TOEFL itu saya pelajari. Ternyata dalam TOEFL itu ada polanya. Lah, buku-buku TOEFL itu lebih dari 20 buku TOEFL itu saya ambil sari-sarinya dan saya masukkan ke dalam 2 buku ini. Dan alhamdulillah banyak sekali yang tertolong meskipun belajarnya dari nol. Nah, ini kenapa harus belajar TOEFL dari nol? Karena saya yakin Anda mau belajar TOEFL itu sebenarnya terpaksa. Tapi karena mau tidak mau, kuliah harus syaratnya TOEFL, lulus harus syaratnya TOEFL, mau tidak mau Anda harus tes TOEFL. Maka dari itu saya sediakan terobosan untuk Anda belajar TOEFL dari nol. Buku ini tidak hanya buku saja, tapi juga disertai video pembelajarannya. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya Anda buka bukunya, Anda buka e-course-nya, Anda pelajari materinya, polanya dulu. Setelah itu, kalau di listening, Anda bisa dengarkan audionya sambil mengerjakan latihannya. Kemudian Anda bisa tonton skripnya. Setelah itu Anda bisa tonton pembahasannya. Jadi saya tidak ingin buku yang saya tulis itu hanya dibeli terus ditaruh di rak saja. Tapi buku yang saya tulis itu benar-benar dipelajari. Dan alhamdulillah banyak yang tertolong. Meskipun pertamanya, Sir, untuk skor 400 saja saya berat, Sir. Dan ini beasiswanya mintanya 500, Sir. Kurang 100 bagaimana, Sir? Tapi alhamdulillah setelah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol, alhamdulillah mereka bisa dapat 570. Testimoninya ada. Oke. Jadi semoga ini bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL, dapat beasiswa, lebih hemat untuk kuliah. Coba bayangkan, ada murid yang mau ngambil spesialis ternyata biayanya mahal sekali. Akhirnya mau tidak mau dia harus cari beasiswa. Dan alhamdulillah di situ pada waktu itu goalnya cuma ini goalnya cuma 500. Alhamdulillah dia dapat 520. Belajarnya dari nol. 520 keren banget maksud saya. Kalau dari nol 520 keren, tapi kalau sudah expert kok 520 ya masih harus ditingkatkan lagi. Oke. The flight is departing in the near future. Lah, di sini adalah pola phrasal verb, yakni adalah taking off. Lah, taking off artinya berangkat, artinya departing ini berarti sinonim restatement. Lah, soon ini artinya segera, near future. Nah, artinya juga segera juga, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, the plane is taking off early. Nah, jadi kalau jawaban yang B salah. Kenapa? Karena di sini pesawatnya akan berangkat lebih awal. Ini bukan lebih awal, teman-teman. Ini bukan lebih awal,
Tapi segera itu bukan lebih awal. Makanya yang B salah. The man needs to make a plan soon. Ini juga salah. Nah, di sini ada kata plane, pesawat, ini plan, rencana. Jadi laki-laki itu butuh untuk membuat rencana segera. Salah. The plane is taking up space. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal terakhir nomor 4 ya. Nomor 4, percakapan antara dua orang, woman sama man. Do you get too many of the university's football games? Laki-laki merespon only rarely. Nah, ini hati-hati anak rarely. Rarely ini disebut dengan depresiatif. Kalau di buku belajar listening TOEFL dari nol, ini adalah depreciative word. Depreciative word itu adalah apa? Depreciative word itu adalah semi negatif. Ya, tidak negatif itu. Kalau negatif tidak itu. Jadi kalau ini hampir tidak itu. Only rarely berarti hanya jarang-jarang saja. Jarang-jarang saja berarti tidak sering itu. Do you get to many of the university football games? Nah, ini only rarely. Laki-laki ini menjawab only rarely, artinya hanya jarang-jarang saja. Berarti tidak sering. Narator menanyakan what does the man mean? Nah, ini artinya babnya depresiatif word atau semi negatif. He has never gone to any games. Ini tidak, salah. Kenapa? Karena di sini never. Kalau never itu 100% tidak. Kalau saya nomor I never come late to the school. I never come late to the school. Berarti 100% saya tidak pernah terlambat. Jadi selama 6 bulan saya tidak pernah terlambat satu kali pun. Nah, kalau he never gone to any games, dia tidak pernah pergi ke perlombaan, ini salah. Kenapa? Karena only rarely. Kalau only rarely berarti yo pernah tapi nggak sering. Jawaban yang B. He is rare for the football team to win. It is rare for the football team. Ya. Jarang tim football itu menang. Ini juga salah. Ini tidak ada kaitannya dengan menang atau kalah. Tapi sering nggak mengikuti perlombaan. Jawaban yang C. He doesn't go to the games often. Dia tidak pergi ke game sering. Nah, ini berarti dia tidak mengikuti perlombaan itu sering. Pernah tapi nggak sering itu. Jawabannya yang benar yang C. Ini only rarely. Artinya di sini hanya jarang-jarang. Hanya jarang-jarang berarti ya tidak sering itu. Tidak sering. He doesn't go to the games often. Dia tidak pergi ke perlombaan sering. Berarti pernah tapi tidak sering. Ini berarti satu, ini adalah depreciative word atau semi negatif. Begitu juga ini adalah restatement, membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Jawaban yang D. It is rare for the university team to have a game. Jarang tim universitas itu have a game. Have a game itu mengikuti perlombaan. Ini salah. Jawabannya benar adalah yang C. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 4. Semoga ini bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. Bagi Anda ingin belajar konsep belajar bahasa Inggris, konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, Anda bisa pesan buku dan e-course-nya di link deskripsi di video ini. Kalau Anda ingin belajar dengan saya secara langsung di pesantren bahasa, Anda bisa menghubungi nomor dan Anda bisa belajar secara intensif dengan saya. Goalnya adalah Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa TOEFL, sehingga Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.